Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allah sanipun Bapak-bapak, para muslim, jamaah pengawasan pada maghrib Masjid Hikmatul Ittihad yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian rutinitas di Masjid Hikmatul Ittihad ini. Saya yakin pengajian kita tidak hanya sebatas mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga pasti ada tambahan ilmu yang kita dapatkan bersama-sama di dalam majelis taklim yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya akan mengupas tentang tafsir ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 dan 2. Kalau sambil dicatat ataupun dilihat di HP yang ada Qurannya, Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 dan 2. Dan nanti kami lanjutkan dengan hadis dari Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Rasulullah yang sangat terkenal, dan beliau senantiasa mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yusabbihu lillah, sedang atau akan bertasbih. Ini kalimatnya kalau dalam ilmu gramatikal bahasa Arab menggunakan sifat kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sedang atau akan. Kalau dalam bahasa Inggris ya continuous or future. Sebaliknya manakala dengan fi'il madhi sabbaha lillahi, berarti telah bertasbih. Tapi di sini dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillah, berarti sedang atau akan bertasbih. Lillahi, kepada Allah. Apa? Man, segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu adalah ma fis samawati wa ma fil ardh, makhluk-makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Semua makhluk Allah, baik yang ada di langit, semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik itu matahari, bulan, asyamsu tajri li mustaqarrin laha, dalam rangka bertasbih kepada Allah. Bulan sesuai perintah Allah
berjalan berputar di tempatnya. Di mustaqorrin tidak pernah tergeser sedikit pun tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk yang lain yang ada di langit semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka akan senantiasa tunduk patuh atas perintah Allah. Sehingga gerhana bulan, gerhana matahari pun terjadi atas kehendak Allah dan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, ay min jami'il makhluqati natiqaha wa jami'iha, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik makhluk yang bernyawa atau yang bergerak maupun yang tidak bergerak, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah di dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Saya membaca nabi yang ditelan oleh ikan itu Nabi sinten ya? Kasih kemutan Bapak Ibu. Nabi Yunus alaihi. Konon dalam Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dalam kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke tengah lautan itu atas kehendak Allah, dan ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam, kalau dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran, namanya ikan nun, bukan ikan paus, apalagi ikan hiu atau lumba-lumba, tapi disebutkan adalah ikan nun. Dan karena atas ilham dari Allah, bukan wahyu, karena wahyu pada Nabi dan Rasul, maka ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu tidak memakannya dan tidak pula mengunyahnya. Jangan dikira begitu dilempar ke laut kemudian disergap, dimakan, dikunyah, ditelan ya. Keluar sudah bukan Nabi Yunus lagi, ya. Karena atas ilham dari Allah, sebagaimana Ummi Musa, ibunya Nabi Musa ketika melahirkan bayi laki-laki, wa auha ila Ummi Musa an asr. Allah kemudian mengilhamkan kepada Ummi Musa, ibunya Musa, untuk melempar bayi-bayi itu ke sungai Nil. Kalau bukan atas ilham Allah ya mati. Masa bayi dilempar ke sungai. Begitu juga ikan nun, atas ilham dari Allah, maka begitu Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke lautan, maka kemudian ikan nun hanya menelan saja, tidak memakan apalagi mengunyahnya. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam perut ikan nun, karena ikannya sangat-sangat besar sehingga seakan-akan mungkin ya berada di kamar. Kemudian ikan nun itu membawa sampai ke dasar lautan, berkeliling-keliling, dan ternyata di dalam Qasasul Anbiya di sana disebutkan Nabi Yunus alaihissalam mendengarkan seluruh makhluk Allah yang ada di lautan itu bertasbih kepada Allah. Nah ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ikan nun diperdengarkan, maaf, Nabi Yunus diperdengarkan oleh Allah bahwa seluruh makhluk yang ada di dalam lautan, baik yang bergerak au natikul au jami'illah maupun yang tidak bergerak, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kemudian atas kehendak Allah, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan nun
dilemparkan ke pantai, dan di situ diceritakan Nabi Yunus dalam keadaan lemah lunglai, tidak berdaya, namun masih hidup, masih utuh. Disitulah kemudian Nabi Yunus alaihissalam sadar, saya sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik fisiknya, akalnya, hatinya, pikirannya, maupun nafsunya, ternyata banyak sekali menyimpang dari atas kehendak Allah atau perintah Allah. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ada di lautan, saya tidak ada apa-apanya, kata Nabi Yunus alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah dengan doanya, Bapak Ibu pasti hafal ya, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Tuhan kami, Zat yang memelihara kami, dolamna kami telah berbuat dolim anfusana kepada diri kami ya Allah. Saya ini banyak dolimnya kepada diri kami ya Allah. Fa in lam taghfir lana, maka jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, saya kami ini termasuk golongan orang yang Alhamdulillah, kisah-kisah di dalam Al-Quran Allah sebutkan supaya menjadi pengingat-ingat bagi kita, dari umat Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak berbuat dolim kepada diri kita masing-masing. Apa yaitu dolim kepada Allah? Kita sudah diberikan banyak kesempurnaan oleh Allah, ternyata dalam hal ketaatan, kepatuhan kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum apa-apanya dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad atau untuk manusia oleh Allah ditawarkan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la'ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Jadi ditawarkan, ternyata makhluk yang lain tidak ada yang kuat, maka manusialah dalam hal ini Nabi Muhammad SAW yang kemudian mengemban amanah dengan membawa Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tamakola fa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Bagaimana dalam firman Allah yang lain, bahwa sesungguhnya dari segala sesuatu yang ada di alam raya ini, di jagat raya ini, indah kecuali yusabbihu bihamdi, bertasbih dengan memuji. Jadi seluruh makhluk Allah semuanya bersujud, bertasbih kepada Allah. Di daratan, pepohonan, bebatuan, gunung,
manusia diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin." Kerusakan di daratan dan di lautan telah nampak disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan diulang kembali. Al-Malikul Qudus ay huwa malikus samawati wal ardh, yang merajai, yang menguasai atau yang memiliki. Al-Qudus, yang maha suci, ay huwa malikus samawati wal ardh, yaitu yang merajai atau yang memiliki as-samawat, segala apa yang di langit, wal ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Al-mutasarrifu bihima bihukmihi, yang mencakup atau yang meliputi pada keduanya bihukmihi, dalam hukum-hukum. Jadi apa saja yang berputar, yang berjalan, yang bergerak, yang beraktivitas baik di langit maupun di bumi, itu adalah atas hukum-hukum Allah. Wa al-Qudus, yaitu yang maha suci, ay al-munazzahu an naqais, Allah yang maha kudus, yang maha suci, al-munazzahu anil naqais, yang bersih dari segala kekurangan. Jadi yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna, yang maha kudus, al-mawsuf bisifatil kamali, yang maha kudus, yang disifati bisifatil kamali, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kesempurnaan Allah tidak akan pernah ada yang menandinginya. Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, Al-Hakim, dan yang maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dilanjutkan kepada ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah yang telah mengutus, ba'atsa artinya mengutus, fil ummiyina, kepada hamba Allah yang ummi. Terus Bapak Ibu, ummi dengan tasdid
Yang kedua bi ghairi tasdidin itu beda maknanya. Kalau tanpa tasdid artinya ibu, umi. Tapi kalau dengan tasdid ummiyin artinya orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, ini bahasa Arab, tulisannya sama, ya, hurufnya sama, yang satu ada tasdid, yang satu tidak, itu sudah maknanya berbeda. Tulisannya sama, bahasanya beda, artinya beda. Dal kafro, dal kafro, dal kafro dibaca fathah semuanya. Zakaro artinya pikir, dukiro artinya disebutkan. Kalau dijazamkan, dimatikan, dakar, jadi beda lagi. Ini kalau dalam bahasa memang sangat-sangat teliti. Dialah yang telah mengutus fil ummiyina, pada orang yang buta huruf, rasulan sebagai utusan. Minhum, di antara mereka, yatlu alaihim, membacakan alaihim kepada mereka ayat ini, ayat-ayat Allah. Siapa yang dimaksud ummiyin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, justru oleh Allah diangkat, diutus menjadi nabi dan rasul? Jadi kita nomor ini jawabannya. Kenapa bukan kepada orang yang hebat? Oh, disuruh pada orang yang ummiyin, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sudah. Kalau Nabi Muhammad dikehendaki oleh Allah bisa membaca dan bisa menulis, nanti musuh-musuh Islam minal Yahud wal Nasara, dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dia akan melecehkan Nabi, dia akan merendahkan Nabi, dia akan mengatakan bahwa kitab Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad adalah buatan Muhammad, tulisan Muhammad, novel karya Muhammad. Itu ternyata ada rahasia yang besar, yang sampai sekarang orang Yahudi dan orang Nasrani tidak bisa menghitmah bahwa Al-Quran adalah bukan firman Allah, Al-Quran bukan kalam Allah. Karena inilah skenario Allah, dialah yang telah mengutus fil ummiyina, kepada orang yang buta huruf, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang Yahudi dan Nasrani tidak mengatakan bahwa Quran adalah buatan atau tulisan Muhammad. Karena orang Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun tidak akan mengakui agama Islam, karena sudah ada nasnya, sudah ada teksnya di dalam Al-Quran. Walan tardu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan hidup, tidak akan ikhlas hatta tattabi'a millatahum, sehingga mengikut agama Islam, mengikuti agama mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi itulah bedanya kalau kita orang Islam meyakini bahwa ajaran Yahudi adalah benar, dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Taurat. Sebaliknya agama Nasrani atau yang sekarang berubah namanya menjadi Kristen adalah agama yang benar, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kitabnya adalah Injil, bahwa Isa adalah Nabi yang harus kita agungkan dan harus kita hormati. Tapi sebaliknya, mereka tidak akan pernah mengakui Islam sebagai agama yang benar, agama
umat yang meneruskan ajaran agama Nabi-Nabi sebelumnya. Meskipun di lisan di lisan, di ucapan-ucapan, tapi di dalam hatinya itu mereka tidak akan pernah mengakui Islam. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yusakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, kitab, wal hikmah, dan ilmu pengetahuan. Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu yang masih muda-muda, kalau yang pun sepuh ayatnya bisa dan berubah, yang muda-muda mau membaca ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sungguh sangat-sangat luar biasa. Ada di dalam Quran ayatnya begini: Ya ma'syarul insi wal jinni, wahai golongan manusia dan jin, ini stataqum, jika kamu mampu, antan fudu min aqwaris samawati, untuk menembus sisi-sisi langit, maka tembuslah. Lantan fuduna illa bisyaitan, kamu sekali-kali tidak akan mampu menembus sisi-sisi langit illa bisyaitan, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Artinya Allah memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya untuk manusia mengetahui seluruh alam ini, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di langit, yang kemudian muncullah yang namanya ilmu pengetahuan. Kita setiap hari menggunakan HP tanpa kabel. Di sini bicara di Amerika, di Arab, di Hong Kong, di mana langsung connect, nyambung. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Siapa yang membawa? Siapa yang mengantarkan kalimat-kalimat ataupun ucapan-ucapan kita? Yaitu as-sahab al-musakhkhari bainas samawati wal ardh, wa riyadi was-sahabil musakhkhari bainas samawati wal ardh. Allah ciptakan angin dan awan antara langit dan bumi. Angin dan awan itu antara langit dan bumi. Al-musakhkhari bainas samawati wal ardh, yang fungsinya untuk membawa kabar berita. Kalau tidak ada angin, tidak ada awan, tidak mungkin ada sinyal. Ucapan-ucapan kita tidak akan sampai. Kita lihat komputer, pakai internet, lihat TV, yang membawa itulah angin dan awan. Al-musakhkhari bainas samawati wal ardh, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah gerakan, yang Allah putarkan antara langit dan bumi. Nah, inilah yang kemudian dikaji, muncullah ilmu pengetahuan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan jika ada min qablu, dari yang sebelumnya, lafi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Artinya sudah jelas-jelas Allah sebutkan, Allah jelaskan di dalam kitab-kitabnya, tetapi tetap saja ada umat manusia wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang dalam kesesatan yang nyata, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk tafsir ayat Al-Quran kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada kajian hadis.
hadis dari Ibnu Abbas. Sinten Ibnu Abbas, Bapak Ibu? Wonten sing kenal mboten? Ibnu Abbas itu anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan Nabi podo-podo putu, ya, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Abbasin, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma kepada keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah Ibnu Abbas dan Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yamani, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ilal Yamani, ke negeri Yaman. Kemudian Nabi bertanya lalu kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab ya Mu'adz, kata Rasulullah, kamu akan mendatangi kauman, suatu kaum itu ya kelompok masyarakat, min ahlil kitab, dari ahli kitab. Sinten ahli kitab niku? Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, itu yang disebut ahli kitab. Fal yakun awwalu ma tad'uhum ila syahadatillahi, maka hendaklah, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama kamu sampaikan, yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah. Jadi kalau berdakwah itu yang pertama adalah untuk menantangkan keyakinan atau akidah terlebih dahulu. Ini sarannya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Orang usah dakwah tinggiane disik. Yang penting nek masyarakat situ sudah berubah keyakinannya, akidahnya dari akidah nenek moyangnya yang tidak benar kepada akidah yang sebenarnya, yaitu alla ilaha illallah, untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Baru kemudian dakwah dalam hal yang lain. Nabi Muhammad saja ketika menyampaikan ajaran Islam, yang pertama bukan masalah sholat, bukan masalah zakat, bukan masalah infak, sedekah dan lain sebagainya. Selama 10 tahun Nabi berdakwah di Makkah hanya menanamkan nilai-nilai akidah atau tauhid. Barangkali suatu saat kita atau anak kita tinggal di satu lingkungan masyarakat yang agamanya belum begitu baik, ya, yang penting adalah penguatan akidah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila ayyuhidu lillah, untuk mentauhidkan, ayyuhidu lillah, mentauhidkan Allah. Barangkali masih ada di masyarakat setempat keyakinan-keyakinan yang lain yang belum betul-betul mentauhidkan Allah, masih bercampur dengan tradisi, budaya, adat, masih kalau dalam bahasa sekolahnya masih terpaham sinkretisme. Sinkretisme itu perpaduan akidah agama dengan budaya masyarakat setempat. Fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha in faradu alaihim khamsa sholawat.
Selanjutnya kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, fa inhum, jika mereka atau muka sudah taat kepadamu, sudah mengikuti dakwahmu, lidzalika, terhadap tadi itu yang disampaikan, yaitu tentang syahadat dan pentauhidan kepada Allah, fa'allimhum, maka ajarkan, beritahukan kepada mereka, annallaha, bahwasanya Allah, in faradu alaihim, mewajibkan kepada mereka, khamsa sholawatin, sholat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, pada malam dan siang hari. Barangkali kita sedang berada di tempat di mana kita bertugas, jangan dulu kita ngacak-ngacak. Kalau belum tahu, ya mereka punya akidah yang sesuai dengan akidah kita, mereka belum yakin dengan agamanya, agama yang benar, maka tanamkan tauhid terlebih dahulu, baru setelah mereka taat mengikuti, sampaikan bahwa Allah mewajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian langkah yang ketiga yang disarankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inhum atau kadidalik, jika mereka sudah mentaatimu ya Mu'adz tentang mentauhidkan Allah dan sholat 5 waktu, fa'alimhum annallaha in faradu alaihim shadaqatan, baru sampaikan sampean wis pada rezeki, pada cukup, pada sedekah. Jadi kalau akidahnya sudah kuat, sholat 5 waktu sudah dijalankan, baru kemudian disampaikan tentang anjuran bersedekah atau infak, zakat dan sedekah. Tahud min agniyaihim, kamu ambil min agniyaihim, dari golongan agniya, yaitu orang-orang yang kaya, dari mereka zakatnya, sedekahnya, infaknya kamu ambil, ya, aja meneng baik. Jadi zakat itu boleh diminta, ya, zakat itu boleh diminta. Ayat Quran juga menyampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum, ambillah. Jadi mendatangi musafir itu boleh. Misalkan di lingkungan Majenang, didatasin kan yang termasuk agniya, orang-orang kaya, begitu sudah tahu, kita mendatangi, meminta, itu boleh. Tidak harus menunggu lama itu tetap ada PKM, tapi selesai, semangat ini kan kayak hutan, kadang-kadang betul kayak hutan, termasuk sedekah. Mohon maaf kalau di Jumatan otak laku dewek mbok. Sing ngongkon laku sinten niku? Ketua BKM mbok. Yang turun kotak itu berjalan itu ketua BKM itu. Memang boleh. Jadi aku ya sekedar mbok sing lagi ngantuk kaya digugah. Ki kotak kali apa? Isi. Sebab itu tahud min agniyaihim, kamu ambil ya Mu'adz, setelah mereka itu mentauhidkan Allah, sholat 5 waktu juga dilaksanakan, kemudian kamu sampaikan tentang sedekah, ya, kamu ambil. Fataruddu ala fuqaraihim, namun setelah kamu ambil infak, sedekah, zakatnya, fataruddu ila fuqaraihim, kamu kembalikan kepada golongan fakir di antara mereka. Aja menjawab, namun suci di parani jadi di Jakarta, baca wis awe malah menjawab.
Itu Fataruddu, maka kamu kembalikan ala fuqaraihim, kepada mereka golongan orang-orang yang fakir. Fakir kali miskin benten apa? Bentennya apa Bapak Ibu? Fuqara wal masakin. Minggu yang lalu saya ngisi pengajian di Sabang PCM Kedung Reja, banyak sekali pertanyaan di sana. Termasuk ini bedanya fakir paling miskin nopo. Kalau menurut para ulama ahli fikih, bahwa orang yang fakir itu adalah orang yang pendapatannya kurang dari kebutuhan pokok keseharian. Itu kalau dalam definisi menurut min jumhuril fuqaha, mayoritas ulama ahli fikih. Fakir adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. Sedangkan miskin adalah orang yang pendapatannya hanya bisa mencukupi kebutuhan pokok saja. Kebutuhan pokok apa? Kebutuhan pokok yang umum, bukan kebutuhan pokok yang bang itu sama, yang umum ya sandang, papan, pak. Satu contoh, mohon maaf, tukang becak misalnya, bojone siji, anaknya 6, bapaknya siji, berarti pinten niku bojo. Padahal sedinten nggih becak muni duit 20.000 atau maksimal ya sakete. Kinten-kinten cukup mboten untuk memberikan kebutuhan pokok makan keluarganya, ya. Ini badan cukup. Itulah yang termasuk golongan orang yang fakir. Atau misalkan guru-guru yang honorer yang gajinya barangkali hanya 500.000, 700.000, punya anak 4 atau 5 pada sekolah, kan jelas bahkan cukup ya. Itu termasuk sebenarnya miskin kalau tidak mencukupi secara hitungan matematika. Adapun nanti ada yang lain itu bukan secara hitungan ahli-ahli fikih, itu beda lagi. Tingkatan fakir dan miskin dalam setiap masyarakat atau setiap negara berbeda-beda. Ya, fakir dan miskinnya orang Indonesia dengan orang Bangladesh yang terkenal negara miskin juga beda. Atau sebaliknya, fakir miskinnya orang Indonesia dengan orang Arab Saudi beda. Orang fakir miskinnya orang kanan itu apa? Nah itulah, tergantung kepada wilayah masing-masing, maka zakat pun dibagi menurut standar fakir miskin, di mana zakat itu ditasarrufkan. Kemudian fa'inhum atau jika mereka telah mentaati ya Mu'ad, kata Rasulullah, lidzalika terhadap itu tadi yang aku sampaikan tentang tauhid, sholat 5 waktu, sedekah dan lain sebagainya. Fa iyyaka faqaraimil amwalihim, maka itulah kemuliaan akan harta-harta bagi mereka. Wattaqi da'watul mazlumi, dan bersihkanlah olehmu dari dakwah atau ajakan-ajakan orang-orang yang dizalimi. Nah, inilah pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun, bahwasanya antara kami dan antara Allah itu tidak ada batas, dalam artian ya apa yang
disampaikan itu adalah dalam rangka mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu atas segala dakwah-dakwah yang telah didakwahkan oleh Mu'adz bin Jabal atas petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Rasulullah yang sering sekali mendapatkan amanah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi duta, menjadi wakil, menjadi duta besar, berdakwah dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan suatu ketika Nabi Muhammad menguji kepada kemampuan keilmuan Mu'adz bin Jabal. Pertanyaannya begini, ya Mu'adz, kamu akan saya utus ke suatu negeri di sana, yang di sana itu jauh sekali dari negeri yang kamu tinggalkan. Kemudian jika kamu mendapatkan masalah di sana ya Mu'adz, kamu akan menghukumi dengan hukum apa? Idza kanat muskilatan fa kaifa sa'akamtuka ya Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu akan menghukum? Maka jawab Mu'adz, qala Mu'adz, sa'akamtu bi kitabi, aku akan menghukumi dengan apa yang ada di dalam kitab Allah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa illam tajid ya Mu'adz, jika tidak mendapatkan di dalam kitab Allah ya Mu'adz, wa kaifa sa'akamta ala tilkal masalah, bagaimana kamu akan menghukumi? Di Quran tidak ada, di kitab Allah tidak ada. Waqal, maka Mu'adz menjawab, sa'akamtu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku hukumi dengan apa-apa yang ada di dalam sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ditanya lagi Mu'adz oleh Rasulullah, wa kaifa idza lam tajid ya Mu'adz, bagaimana kalau kamu itu tidak mendapatkan? Di Quran tidak ada, di hadis atau di sunnah Rasul tidak ada, bagaimana kamu akan menghukum? Padahal kamu jauh sekali dari saya. Maka jawab Mu'adz, qala Mu'adz, sa'ahkamtu birra'yi, akan aku hukumi dengan akal pikiran saya. Sadaqta ya, kata Rasulullah, kamu benar. Jadi akal ini boleh untuk menghukumi suatu masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis atau sunnah Rasul, yang kemudian ini menjadi dasar bagi golongan Mu'tazilah bahwa akal bisa menjadi sumber hukum, yang kemudian oleh para ulama ahli fikih, akal itulah yang menjadi sumber ijtihad. Di Muhammadiyah ini dengan platform pintu ijtihad terbuka, beristihad ya, termasuk dalam menentukan bulan tanggal 1 Syawal, nanti tanggal 10 Zulhijjah, dan Muhammadiyah karena ini. Jadi akal bisa untuk menjadi landasan memutuskan suatu masalah beristihad, manakala tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tentunya adalah orang-orang yang akalnya sehat, yang juga tahu tentang kaidah-kaidah agama. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Manakala ada kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.